Selamat pagi Bu Nazila. Selamat pagi Bu Reni. Bagaimana kabar Bu Nazila pagi hari ini? Kabar saya alhamdulillah baik. Kelihatan hari ini cantik dan semangat sekali ya Bu Nazila. Terima kasih Bu Puji. Iya. Oke Bu Nazila, pagi ini Bu Nazila ada sesi coaching ya Bu ya? Iya betul. Dengan siapa Ibu rencana hari ini? Bu Puji. Dengan Bu Puji ya. Rencananya nanti dilaksanakan coaching jam berapa Bu? Jam 10. Jam Kemarin 10. sudah ada janji jam 10. Jam 10 pagi ini ya. Ya, oke Bu Nazila, kehadiran saya di sini adalah untuk mungkin memberikan dukungan gitu ya terhadap kompetensi coaching yang akan nanti Bu Nazila laksanakan. Apakah Bu Nazila sudah siap untuk melakukan proses coaching pada pagi hari ini? Insya Allah siap Bu. Sudah siap ya. Ya. Sebelum melakukan proses coaching pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan ya Ibu, yaitu tentang terkait dengan beberapa prinsip coaching dan juga kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach ya. Bu Nazila mungkin masih ingat dan mungkin tidak lupa ya Bu ya, seperti itu. Untuk rubrik penilaiannya sendiri nanti saya harapkan dalam melakukan coaching itu jangan lupa untuk memakai alur tirta nih Bu, memakai alur tirta, di mana untuk alur tirta ini nanti itu terdiri dari tujuan umum, ada identifikasi masalah, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Juga nanti diharapkan bisa memunculkan prinsip coaching tersendiri, yaitu bisa membentuk kemitraan dengan coachnya, terus menggali potensi yang dimiliki oleh coachnya dan juga memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachnya. Itu Bu Nazila. Terus untuk kompetensi coachingnya sendiri nanti yang akan saya amati itu antara lain adalah kehadiran penuh, ada 3 ya Bu Nazila, ada kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan secara aktif gitu ya. Dalam kehadiran penuh nanti mungkin bisa diharapkan Bu Nazila bisa mendampingi si coachnya dari awal hingga akhir seperti itu. Oh ya Bu Nazila, untuk nanti dalam proses coaching yang akan Bu Nazila laksanakan nanti, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Nazila kembangkan? Dari 3 kompetensi itu yang ingin saya kembangkan adalah yang menjadi apa Bu, yang menanyakan pertanyaan berbobot mungkin ya Bu ya. Hanya satu saja? Iya, satu saja sih yang ingin saya perdalam dalam sesi coaching ini. Oh begitu nggih. Terus dalam kompetensi pertanyaan yang berbobot itu apa sih yang Bu Nazila inginkan dari si coachnya nanti? Ya dari pertanyaan berbobot ini harapan saya nanti coach saya atau Bu Puji nanti ya itu bisa memaksimalkan potensinya Bu. Dia bisa mencari solusi atas masalah yang sedang dia hadapi saat ini sehingga dia meminimalisir untuk melibatkan atau membutuhkan bantuan ke orang lain dan dia bisa mandiri, bisa berpikir ke depan seperti itu. Oh begitu ya. Terus untuk penilaian terhadap coachnya sendiri, apa sih yang ingin Bu Nazila kembangkan? Kira-kira? Kalau penilaian saya terhadap Bu Puji ya, di mana dia nanti bisa mengambil sebuah keputusan untuk mampu melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan pemikiran dia sendiri, Bu. Oh, seperti itu ya, lebih kepada prosesnya ya. Terus selain itu mungkin ada enggak sih Bu harapan Bu Nazila ya toh harapan Bu Nazila dari proses coaching ini harapannya apa sih Bu? Harapan saya nanti ketika proses coaching dengan Bu Puji sendiri, Bu Puji bisa mengentaskan masalah yang sedang dihadapi Bu. Oh begitu ya. Iya. Jadi bisa memberikan solusi begitu ya sendiri terhadap masalah yang dihadapi. Oke, baiklah Bu Nazila, kalau seperti itu selamat untuk melakukan coaching. Semoga nanti di awal dan pelaksanaan hingga akhir berjalan dengan baik sesuai dengan yang sudah direncanakan. Oke, baik Bu Reni, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Nazila. Selamat siang Bu Nazila. Gimana hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah. Yang sudah ya. Bu Puji, kemarin sudah janji bahwa hari ini kita ada kegiatan coaching. Iya. Kemarin Puji mau WA ya. Kira Puji untuk kita yang terbatas ini tidak banyak ya. Apa yang dilakukan atau yang didapatkan Puji dari temuan kita hari ini? Saya ingin menceritakan tentang kasus siswa saya Bu.
tentang di kelas itu ada satu siswa, dia itu membuat onar kelas. Jadi hampir setiap hari siswa itu membuat masalah, terus membuat teman dapat nangis. Kalau si A ya si C gantian. Jadi setiap hari itu bawaannya marah-marah terus sama teman itu. Oh gitu. Ibu Puji sedang menghadapi siswa yang setiap harinya mungkin temannya menangis tadi ya. Betul. Setiap harinya juga keadaannya di kelas itu sering membuat marah, sering membuat temannya terus di kelas. Oke Bu Puji, tanya dari kalau di skala dari 1 sampai dengan 10, itu kira-kira anak ini kapasitasnya membuat temannya menjadi tantrum, membuat temannya menjadi marah atau menjadi tadi ya, ketemu di angka kalau di skala itu 8 Bu. 8 Iya, ya. 8. Udah hampir hari. Dan ini kan dari saat nanti saya bicara masih saja tuh ulang lagi seperti itu. Jadi itu anak itu kita masih belajar, nanti tiba-tiba nangis, tiba-tiba berantem. Jadi suasana kelas nyaman Bu. Iya, Jadi dari anak ini. oke. Jadi dengan ini menjadi suasananya kurang sudah nyaman Iya, ya, betul. karena daripada yang ini ada yang berantem Iya. seperti itu. Baik, Puji. Kira-kira yang sudah dilakukan Puji selama gurunya ya Bu, kelasnya Bu Puji. Iya, betul. Oke, boleh saya tahu. Kelas 2 dari yang sudah dilakukan Bu Puji selama ini untuk menghadapi anak ini apa saja Bu? Saya panggil Bu. Pada saat istirahat sudah saya panggil. Kenapa Mas? Selama atau sama temanmu itu kenapa? Gitu. Tidak apa-apa Bu, dia itu ngeselin kok. Misalkan, kenapa hari ini kamu kok berantem sama Rafiq? Masa Bu Rafiq itu nengok gimana? Ya dia tuh gigit-gigit pensil, gigit-gigit setip. Terus, nah memangnya ngeselnya kamu dikeselin apa? Ngeselin aja Bu, dia saya bilangin tidak manut. Ya udah saya marah-marah. Lah, sudah saya tanya, apa itu termasuk melanggar aturan kelas tidak? Tidak, Bu. Termasuk termasuk merugikan kamu enggak? Ya enggak, Bu. Nah, terus kenapa kamu mesti marah-marah sama dia? Terus ya dia ngeselin aja, Bu. Jadi hampir setiap hari itu ada saja teman-teman yang membuat dia itu merasa kesal, versinya dia. Padahal menurut teman-teman tuh ya enggak gitu, Bu. Jadi menurut saya sih, Bu, ini anak itu apa ya, suka mencari hal-hal yang membuat agar dia itu bisa marah gitu, bisa marah ke teman-temannya, bisa meluapkan emosinya gitu. Hal-hal yang seharusnya tidak membuat dia marah, dia itu bisa menjadi marah seperti itu. Kayak misalkan temannya tuh gigit-gigit pensil itu kan yuk pensil-pensil dia sendiri, berarti kan menurut sendiri. Ya terus sih marah-marah membuat temannya itu nangis gitu. Itu hal-hal contoh kecil seperti itu. Dan itu setiap hari ada saja pelakuannya seperti itu. Oke, kalau saya dari penjelasan Cita itu anak ini memiliki pandang bahwa dilakukan oleh temannya tadi membuat dia seperti itu ya. Betul. Nah, oke Bu Puji, dari kasus ini yang paling simpel, Bu Puji pernah enggak dalam mencari alternatif yang lain? Mungkin dengan mencari ini, anak ini kenapa bisa dari gurunya sebelumnya, atau mungkin pernah enggak selaku guru kelasnya saat ini Bu Puji melakukan home visit misalnya, supaya tahu nih sebenarnya terjadi seperti ini faktornya apa, mencari alternatif faktor-faktor yang menyebabkan anak seperti ini. Sudah pernah apa belum itu dilakukan? Belum sih Bu, cuma saya memang sudah pernah tanya-tanya ke guru sebelumnya, sebelum kelas saya, kelas 1 dulu memang guru kelas 1 memang kan kalau anak ini memang apa namanya, bawaannya itu kayak semacam anak autis apa atau hiperaktif gitu ya Bu ya. Tapi sebetulnya menurut aku sih enggak autis, cuma memang anak ini butuh apa ya, mungkin mencari-cari perhatian seperti itu ya Bu ya. Tapi memang ada sih dalam benak saya itu saya ingin memanggil orang tuanya untuk saya tanya gitu loh Bu, masa di rumah itu ada masalah apa, kok anak ini kalau di sekolah bawaannya marah-marah terus, mungkin dari latar belakang orang tua atau mungkin dari apa ya Bu ya, kurang perhatian dari orang tua mungkin bisa saya sharing-sharing ke orang tua, saya dari situ nanti saya akan bisa tahu sedikit tentang permasalahannya. Memang ada sih rencana untuk memanggil orang tuanya ke sekolah. Oke, berarti di sini Bu Puji sudah memulai rencana ya, sudah punya satu rencana untuk memanggil orang tuanya datang ke sekolah. Itu kalau dari pihak Bu Puji nih, kalau seandainya menurut Bu Puji,
hal-hal yang lain yang mungkin bisa dilakukan supaya anak ini bisa tertangani gitu, ada nggak Bu kira-kira? Sejauh ini sih saya baru menasihati itu sih Bu, sama yaitu ingin membuat konsekuensi dengan anak ini. Konsekuensi Ya, yang semacam apa konsekuensi. ini? Nah, konsekuensi itu yaitu tadi Bu, saya ingin membuat konsekuensi kalau kamu sampai bertengkar lagi di sekolah, teman-temannya nangis atau membuat suasana gaduh, nanti orang tua panggil ke sekolah. Dan saya dengan adanya dia akan, kalau apa dipanggil ke sekolah, jadi dia akan apa namanya tidak akan melakukan hal-hal yang temannya itu atau seperti membeli temannya itu. Harapan saya itu sih Bu, yang membuat konsekuensi saja sih. Seperti itu. Oke, berarti sudah ada dua yang akan dilakukan ya. Yang Ya, pertama memanggil orang tuanya, yang kedua membuat mungkin konsekuensi. sejenis konsekuensi untuk anak ini. Ya, Bu Puji, tadi kan setelah saya mendengarkan Bu Puji menceritakan bahwa dari guru kelasnya dulu menyatakan bahwa ini mungkin aktif. Nah, untuk pihak sekolah sendiri, bagaimana langkahnya supaya Bu Puji itu hendaknya bisa menindaklanjuti yang disampaikan oleh beliau. Pernah nggak Bu Puji ini menyampaikan kepada kepala sekolah misalnya atau seperti apa gitu tentang anak ini? pernah Bu. Memang kasus-kasus seperti ini kan tidak hanya di kelas saya saja, kelas lain juga ada. Nah, ini memang sudah kemarin sudah ada wacana untuk konsultasi ke psikolog dan hal ini memang itu katanya dengan orang tua. Makanya kalau orang tua saya panggil, saya sampaikan permasalahan anaknya, mungkin orang tua bisa membawanya ke psikolog gitu Bu. Kalau kita mendatangkan psikolog sendiri itu kan biayanya juga mahal ya Bu ya, dan kita belum punya kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, yang di rumah ada masalah-masalah keluarga sampai si anak mungkin terbawa emosi atau apa energi negatif dari rumah, mungkin orang tuanya bisa, oh dengan adanya aku seperti ini membuat anakku seperti ini. Jadi harapan saya dengan adanya terlibat orang tua nanti akan membuat anak menjadi lebih baik lagi. Oke, luar Iya. biasa sekali. Berarti sudah mendapatkan ring ya Bu ya, Iya. jalannya. Semoga yang dilakukan Bu Puji nanti juga mendapatkan hasil yang Iya. diinginkan. Kemudian Bu Puji, dalam melakukan proses ini, sekiranya nanti Bu Puji memerlukan bantuan enggak nih? Dalam artian gini nih, kalau jenengan mendatangkan orang tuanya ke sekolah dengan mohon maaf nih, mungkin Ibu akan menyampaikan kasus ini bahwa Ibu putranya, mohon maaf ya, putranya mungkin memerlukan asesmen ke psikolog. Nah itu sekiranya dalam menyampaikan ini, Bu Puji perlu enggak pendampingan, mungkin kepala sekolah atau Oh siapa iya, gitu? perlu sekali Bu. Saya akan meminta teman saya, rekan saya sebelumnya, waktu dia menjadi guru kelas 1 dan juga kepala sekolah juga mungkin juga guru-guru yang terkait, misalkan guru olahraga, guru agama yang terlibat dengan kehidupan anak pembelajaran sehari-hari. Jadi itu bisa saling menguatkan. Jadi mereka bisa menjadi apa yang namanya bukti atau bisa memberikan masukan-masukan ke orang tua tentang sikap-sikap anaknya ini. Jadi tidak hanya bersumber dari saya, tapi dari teman-teman lain juga seperti itu. Oke, bagus. Berarti gini ya Bu, karena kalau kita menyampaikan hal-hal yang bersifat kritis seperti ini ke orang tua, itu kita juga harus melihat nih, orang tua yang akan kita sampaikan ini nanti emosinya bagaimana. Apakah mereka mampu menerima bahwa anaknya mungkin diasumsikan tadi ya Bu ya, memiliki sedikit hal-hal yang harus dibenahi termasuk kelainan-kelainan tadi ya. Itu kan tidak semua orang tua bisa menerima. Jadi alangkah lebih baiknya jika memang Bu Puji tadi memiliki teman-teman untuk membantu atau mensupport asesmen sementara yang dilakukan tadi oleh pihak sekolah seperti itu. Baik Bu Puji, dari proses kita hari ini, kira-kira Bu Puji bagaimana nih? Ya, saya sudah terima kasih ya Bu Nazila sudah menemani saya ngobrol kali ini. Biasanya tuh dengan sharing seperti ini saya bisa menemukan apa ya jalan keluar dari apa yang saya hadapi. Oke. Nah, untuk itu sekiranya kita perlu enggak sih Bu Puji next untuk ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi ketika mungkin Bu Puji sudah melakukan program ini untuk anak ini? Iya, Perlu ya? perlu Bu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi setelah misalkan saya memanggil orang tua, nanti enaknya bagaimana, hasilnya bagaimana, perkembangannya bagaimana. Ya. Oke, siap. Kalau gitu berarti kita akan berjumpa lagi 2 minggu. Sudah cukup Bu Puji waktunya? Bisa cukup Bu. Oke, kalau gitu karena waktu kita juga sudah terbatas Bu Ya. Puji, sesi coaching kita akhiri sampai di sini. Ya, terima kasih. Terima kasih kehadiran Bu Puji. Silakan lanjutkan aktivitas Bu Puji.
Selamat siang Bu Nazila. Selamat siang Bu Reni. Bagaimana kabar Bu Nazila pada siang hari ini? Alhamdulillah masih segar Bu Reni. Masih semangat ya Bu Nazila. Masih. Selamat ya tadi sudah melakukan proses coaching bersama dengan Bu Puji. Betul. Ya. Oke Bu Nazila, pada kesempatan kali ini saya ingin mereview begitu setelah diadakannya coaching tadi dengan Bu Puji. Untuk proses coaching yang sudah Bu Nazila tadi laksanakan, itu bagaimana sih perasaan Bu Nazila ketika sudah melaksanakan coaching ini tadi? Kalau ditanya perasaannya ya saya senang ya Bu ya, karena di sisi lain mungkin di sini saya membantu Bu Puji gitu ya, meskipun tidak membantu apapun, hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan, tapi di sini Bu Puji sekiranya bisa mengeksekusi, bisa menentukan langkah untuk dia bisa menghadapi masalahnya seperti itu. Masalah kedepannya begitu Iya. Terus menurut Bu Nazila sendiri dari proses coaching ini dengan tadi nyenengan memilih untuk memberikan pertanyaan berbobot Betul. apa sih Bu alasan atau apa sih yang sudah Bu Nazila dapatkan dari setelah proses coaching ini tadi? Yang sudah saya dapatkan selama proses coaching ini, saya rasa saya ya bisa memberikan pertanyaan berbobot pada Bu Puji ya Bu, itu kalau versi saya merasa seperti itu. Tapi nanti saya juga minta arahan dari Bu Reni, apakah yang mungkin saya katakan, yang mungkin saya tanyakan kepada Bu Puji tadi sudah mengarah pada pertanyaan yang berbobot atau belum, seperti itu. Ya, baik Bu Nazila, tadi sudah dilaksanakan coaching ya, di mana di situ juga tadi saya juga melakukan pengamatan ya, seperti itu berdasarkan hasil pengamatan dari saya ya Bu pada saat coaching tadi, apa yang sudah Bu Nazila ungkapkan kepada Bu Puji yang berupa pertanyaan berbobot, kalau menurut saya itu sudah baik begitu ya, Bu Nazila di situ juga memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang di mana Bu Puji bisa mengeluarkan atau bisa secara detail ya menceritakan apa yang terjadi dengan Bu Puji, gitu ya. Hanya tadi setelah saya mengamati itu mungkin ya ada sedikit masukan ya dari saya untuk Bu Nazila, di situ mungkin kurang menggali strategi gitu ya. Jadi untuk strategi sendiri yang sudah disampaikan oleh Bu Puji mungkin ada beberapa alternatif strategi seperti itu ya, bisa ditambahkan mungkin alternatif strategi apa yang mungkin bisa Bu Puji laksanakan atau lakukan seperti itu. Terus menurut Bu Nazila sendiri ya pada saat melakukan pengamatan tadi itu ada nggak sih Bu di situ mungkin langkah-langkah apa yang Bu Nazila lakukan ketika untuk mengembangkan sebagai coach ini? Sebagai seorang coach, langkah-langkah apa yang akan Bu Nazila lakukan selanjutnya? Seperti itu. Maksudnya saya sebagai coach, sebagai Bu Puji begitu? Enggak, sebagai coachnya. Dalam mengarahkan coachnya gitu loh. Langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk mengarahkan coachnya lagi, ya mungkin lebih menggali tadi Bu, menggali Bu Puji tadi dengan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya? Iya. Ya, maksudnya apakah ada selanjutnya itu ada tindakan lagi begitu atau pertemuan lagi atau mungkin Bu Puji dan Bu Nazila mungkin mengadakan pertemuan secara intern lagi untuk melakukan coaching? Oh gitu, ada Bu. Tadi kan sudah disampaikan juga dari Bu Puji dan saya juga menanyakan kepada Bu Puji sekiranya kapan akan melakukan pertemuan lagi. Tadi diagendakan 2 minggu yang akan datang untuk perkembangan hasil dari langkah-langkah yang dilakukan Bu Puji tadi. Oh begitu ya, berarti ada tindak lanjutnya ya Bu ya, berarti tidak hanya berhenti sampai di sini. Iya betul. Gitu, bagus sekali Bu Nazila. Untuk mungkin kapan atau waktunya begitu ya, Bu Nazila akan melakukan coaching lagi dengan Bu Puji nih, waktu dari rentang waktu sekarang mungkin? 2 minggu Bu, tadi sudah sampaikan toh bahwa kita akan coaching lagi 2 minggu. Akan berlanjut lagi 2 minggu seperti itu nggih. Oke, Bu Nazila mungkin hanya seperti itu saja gitu ya. Saya harapkan tadi Bu Nazila sudah untuk prinsipnya ya itu sudah melakukan juga
dengan baik, ya sudah kemitraannya sudah ada, nggih. Terus mendengar aktifnya juga sudah, nggih. Lebih banyak mendengar ya tadi ya Bu, daripada lebih banyak berbicaranya seperti itu. Terus juga di situ Bu Puji memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga tadi sudah dilaksanakan gitu ya, terus menggali informasi juga sudah dilaksanakan juga gitu ya. Saya kira sudah bagus Bu, cuma hanya tadi penambahannya hanya pada mungkin strategi-strategi lagi, mungkin lebih banyak menggali potensi yang ada di Bu Puji mungkin secara mendalam seperti itu ya, dengan penambahan mungkin strategi-strategi. Seperti itu Bu Nazila. Baik, Bu Reni. Untuk kesempatan kali ini pada evaluasi. Semoga apa yang sudah kita bicarakan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Nazila. Terima kasih Bu atas supervisinya hari Iya. ini.